PGA itu apa artinya tuh? Apa ya? halte, apa tempat, apa sekolahan? Di situ ada sekolah namanya YPM. Iya, Di PM. situ ada tanah kosong waktu itu bang. Kalau sekarang FedEx bang. Pedek, ya. FedEx kalau sekarang tuh yang jadi gedung FedEx. Iya. Nah, itu zaman dulunya sekarang kan udah dipotong tol tuh. Dulu itu PGA di situ. Banyak itu musuhnya dari Dayak itu. Kayak anak YPM, Borcil, termasuk ada kapal juga, Kampung Jawa. Anak Cepenem juga musuhnya banyak di situ bang. Anak Cepenem, oh basis Cepenem. Ya, Budut Cepenem. Nah itu di PGA itu seolah-olah aliansian yang anti budut juga bang. Karena saya ngikut Dayak gitu kan, saya nggak bawa nama budut, saya nggak bawa nama Dayak, ikut dah tuh. Posisi pas kelas 3 bang. Oh. Nah, itu kan kelas 2 akhir tuh. Kelas 3 kan saya udah di Rorotan. Oh iya, kelas Ya 3 tahun 98 ya. 98 saya awal kalau ijazah itu SMK Negeri 4 jalannya bukan Jalan Budi Tomo, jalannya Rorotan. Ya angkatan saya bang yang pertama. Gitu angkatan 98. Di ijazahnya ya. Ijazah SMK Negeri 4 Jalan Rorotan. bukan Jalan Budi Tomo bang. Harusnya kan kalau misalnya di Budut Jalan Budi Tomo dong. Iya. Nah pas karena sekolah saya jauh itu treknya wah luar biasa lah. Ya iyalah, bisa dibayangin kalau dari Ciledug apa dari Kebayoran ini sampai Rorotan itu berapa jam lo kau jalan? Kayak touring gue rasa tuh. Kalau gue ikutin bang, gue naik turun bis 5 kali. 5 kali. 5 kali. Iya, tahun ini iya Oh, lu. konser ini ya Dewa apa selain itu yang tahun Waktu ini? itu di Nian bang, di Ancol. Gue di Ancol. Tren musik Indonesia kalau nggak salah dah. Kalau nggak salah, super grup bang. Yang ada Seleng, ada Dewa, ada Rip. Itu anak-anaknya banyak bang. Dan dia bingung ngeliat anak budut segitu. Dia tahu sendiri bang, anak budut kalau konser. Pagi, siang, ya. Waduh. Saya bilang langsung kaki luntung buat tanda bang. Iya, Ya, buat tanda. Pilok bang tangan. Oh tangan di Pilok, pilok. anak mistik. Tandain semua silver di sini. Pilokin tuh di Pasar Baru. Nonton baru sampai Armabar udah bentrok angkatan laut. Anak Dayak lagi. Yang ketangkep anak Dayak bang. Pada video kali ini, narasumber akan menceritakan sewaktu bersekolah di daerah Rorotan. Cerita ini akan menjadi suatu nostalgia buat narasumber saat sekolah di daerah Jakarta Utara. Ternyata sekolahannya tidak diakui oleh anak budut. Apa sih yang terjadi? Yuk, sama-sama kita kepoin cerita ini. Tapi kalau sekolah bang, Rorotan. Rorotan itu waktu itu sempet kenapa? Kemarin tuh si Amsari cerita kelas 3 banyak yang kos. Iya si Amsari ini cerita Amsari ya kenapa? Iya, karena kelas 3 banyak yang kos. Dia bayangin sekolah 5 kali naik turun bis dan rute-rute kita nggak tahu bang mana musuh, mana temen, mana kawan. Kita di rumah di selatan bang. Kayak kalau udah masuk Cilincing, logikanya kayak dari sini dah Bayoran ke arah Ciledug. Rutenya gitu kan, maksudnya jalur kecil. Dari Mambo itu ke Cilincing itu jalur kecil bang. Kita nggak tahu mana musuh, mana kawan, ya kan? Mana aliansi gitu kan. Kita sekolah-sekolah aja. Sempat itu bang, gua naik 2-3 itu dari Mambo. Dan akhirnya dikasih tahu jangan dari situ. Situ itu bukan tongkrongannya budut. Itu malah anti budut di situ bang. Di Mambo itu. Mambo itu anti budut. Kayak anak Bariwan, anak Poncol, anak apa sih? DKI. Pastel Oh gitu pastel. kan. Banyak sih DKI juga. Waktu itu nggak tahu ya. DKI itu gua nggak tahu ribut apa kagak bang. Jadi kan gua naikin bis dia tuh 23 itu. Oh Metro Mini. Metro Mini 23. U23. Itu kan Tanjung Priok Cilincing. Tapi gue naiknya nggak ada terminal bang. Naik dari Mambo.
Karena kalau gua turun dari andalan Blok M Priuk itu, kalau ke Priuk gua sono dulu ntar balik lagi. Mendingan gua turun di situ. Lampu merah. Di lampu merah itu pertigaan kan. Turun Mambo situ dan naik metro. Sempet bang, gua di bis gua gitu. Gua naik, bis gua ditaikin bang. Kebetulan gua berlima. Emang dulu gua dari selatan ya, dari anak-anak mistik. Anak 12 orang pesindai. Yang lainnya anak mistik rata-rata. Berenam, berlima, jalan. Nah, ketika kita naik Metro Mini 23 itu, mobilnya ditaikin bang sama basisnya dia. Lah sedangkan gue nggak tahu bang itu musuh apa kagak. Iya. Ya kan, waduh, ini mana ini, mana ini. Tapi waktu itu kebetulan gue mau BR bang, kan nggak gede, cuma buat jaga-jaga aja kan. Udah naik semua, mobil gede bang, mobilnya. Tanyain lah kita, mana lu? Waduh, Bingung. Bingung. kita di dalam bis bang, ya kan? Kita di dalam bis itu banyak, udah penuh. Ya ada 20 orangan. Oh banyak. Ya basis, jatuhnya basis dia mau ke sekolah gitu kan. Waduh, ya gua respon duluan bang. Kita keluarin duluan tuh CR. Kecil, gak gede, nomor 3. Nah, emang karena kita udah biasa gitu ya, ngadep-ngadepin gitu ya. Malah galakan kita bang. Gua. Kaget dia bang. Langsung kita keluarin dulu, ngapa lu pun dari ribut lu semua. Bingung dia. Tuh bukan banget. Sampai lu, kelas berapa lu? Nanyanya kelas bang. Kok gitu? Dia tahu kali. Iya. Kalau kelas 3 pusat. Iya. Ya. Kalau kelas 1, kelas 2 kan bukan pusat. Gitu kan. Kelas 3 gua mau apa lu? Mau ribut lu sama budut. Yaudah gitu kan. Turun semua bang. Oh. Temen gue yang di depan buset sakti lu dah. Itu sekolahan mana dia tuh? DKI. Oh, DKI DKI Cilincing. Cilincing. Dan gua nggak tahu itu ribut apa kagak pak. Ya udah kita mobil udah jalan. Ya kan dia turun semua. Pindah bis gitu kan kita jalan. Nah makanya ketika sampai Cilincing itu kan kolongnya jembatan Cilincing itu kan pasar ikan pak. Lelangan ya, lelangan ikan. Di situ banyak lah orang-orang preman-preman situ yang habis pada begadang, pada minum. Itu kalau saya turun di situ Metro Mini, Cilinyak, dikolekin bang. Oh. Kolekin sama preman-preman situ. Ya, jadi pelajaran kita dong. Besok kalau turun metro langsung naik. Losbak kan di situ ada yang ngetem tuh losbak. Jadi yang mau ke arah Rorotan itu ada losbak sama angkot. Nggak ada Metro Mini bang. Nggak ada Metro Mini itu. Gue langsung naik losbak bang. Losbak jalan misalnya gitu kan. Misalnya kalau gue naik berenam kan udah banyak berarti kan. Udah pasti jalan tuh. Jalan. Pernah kejadian gitu kan. Kita mau pulang nih. Emang kejadiannya gue inget hari Sabtu. Jadi kayak ada kemiripan ceritanya si siapa namanya? Amsari ini. Amsari itu, gue kan sempet nonton kontennya dia tuh, konten Kasibo juga bang. Dan memang Amsari pernah konten juga di Casibo dan kayaknya sih pengen ini part 2. Masih banyak tuh ceritanya tuh. Banyak bang, karena dia eranya dia itu bang. Eranya dia ya. Eranya dia itu naiknya nama sekolah di sana gitu kan dengan istilahnya budut ya. Walaupun jadi pro dan kontra di komunitas alumni ya, komunitas alumni budut itu sempat jadi pro dan kontra lah. Dan gue sangat menyayangkan juga kenapa gue sekolah di sana kok nggak dihapus gitu kan. Iyalah, gue juga itu sekolahan gue juga, gue anak 5 begini-gini juga. Kita pelaku sejarah juga bang. Iya. Ya istilahnya kita mau menjual nama besar sekolah kita gitu kan sampai pindah ke sana. Tetap budut bang gue bang. Budut. Ya kan? Bajunya budut. Ya walaupun gue sekolahnya ada di pinggir itu sawah bang, sekolah Rorotan itu. Lagi era gue ya, samping sawah, depan sawah, samping sawah, belakang sawah bang. Walaupun ada beberapa rumah gitu kan. Oh tengah-tengahnya lo ya. Jadi kan tadi lahan itu kan sawah bang, digarap lah jadi sekolahan itu. Gede itu sekolah gede bang. Ya kalau dibandingin sama yang di Pusat.
pada hari Sabtu kalau nggak salah, saya ingat gue bang, kita mau pulang, mungkin mirip-mirip nih, rada nyambung nih sama cerita Amsari kan. Kita mau pulang, kan kalau sekolah itu mau ke jalan raya jalur angkotnya itu jalan kaki bang, kurang lebih 300 meter lah, ya kan. Kita jalan situ, motornya banyak bang anak-anak kelas 1 kelas 2 itu yang pada mau pulang, banyak bang. Ya pada mau pulang, dan gue langsung iya sih, rumah kita jauh bang, mau ngapain ikut mereka, ya kan. Naiklah kita angkot. Waktu itu angkot apa itu jurusannya, pokoknya Cilincing lah, 05 kalau nggak salah. biru, warna biru bang. Warna biru ya dia. Waduh. Kita taikin bang, udah, nah duduk kan, nah santai, jalan deh, maju dikit, yang gerombolan ini anak-anak kelas 1 kelas 2 rorotan kan, palang mobil kita bang, naik semuanya. Loh, penuh loh. Di jendela, di atap, di bemper, dia nggak bisa jalan itu angkot, nggak di depan masih banyak. Kalau ya logikanya nih anak listrik kelas 1-nya ada 4 kelas ataupun 3 kelas gitu kan, anak bangunan ada 4 kelas 3 kelas, satu kelas misalnya 40 siswa, itu ada 5 rumpun kalau nggak salah. Oh, Makanya ketika Amsari bilang 100 orang itu lebih bang, lebih. bang, banyak. Mobil nggak bisa jalan. Dan kita nggak tahu permasalahan, karena emang gua pribadi sendiri, gua nggak kenal sama adik kelas. Oh, Karena gua jarang juga Bang. jarang. Ada di Dayak, ada di Nusa. Iya. Di sana kan cuman gimana caranya gua dapet ijazah. Gitu kan, ujian gue ikut, ya kan. Walaupun absen gue bolong-bolong. Gue udah bisa ngebayangin tuh. Ini negeri loh, dia sekolah negeri. Dia jarang masuk. Nongkrong aja ke sana nyagar gitu. Tapi sekolahnya kan Bakatan jauh, Jauh, Bang. sumpah jauh. Boleh konten-konten alumni gitu kan. Iya. Ayo adu-adu jauh-jauhan sekolah sama gua. Sekolah rasa touring gua. Gua pas udah gitu gua turun dong, Bang. Oh. Nggak jalan dong tuh mobil, angkot. Biarin gitu gua turun. Anehnya turun semua, Bang. Itu kenapa sih mereka kok apa butuh seorang sosok yang untuk bisa bawa mereka ke jalur itu atau bagaimana tuh menurut lo? Gue kagak sadar bang, masih kagak ngerti. Pada waktu itu ya, gue masih nggak ngerti. Gue pindah dong, Angkot lain. losbat. Oh, losbak. Dulu kan ada mobil pickup ditaruhin itu tuh, taruh, ya kan? Oh, Apa sih? iya. Terpal. Iya, terpal. Iya, kalau gue bilang sih losbak. Itu kan ada bangkunya di situ. Dulu angkotannya itu, kalau nggak angkot ya itu losbak itu. Gue pindah ke losbak. Gue pikir dia udah pernah naik angkot. Lu berapa orang pindah ke losbak? Berlima. Oh, berlima anak yang mistik itu. Iya, sama yang biasa gue jalan ini. Amanda ya. Amanda juga termasuk. Ditaikin lagi bang, kagak jalan kita. Wah ini mah kagak bisa jalan ya. Kalau buat nampung segitu banyaknya orang, 200 ada bang, lebih kali. Kalau gua hitung, kontainer panjangnya berapa bang? Itu 2 kontainer. Buset. Nampung tuh buat naik 2 kontainer. Oh. Kenapa gue bisa bilang itu 2 kontainer? Karena ketika gue turun, gue marah-marah bang sama kelas 3. Waktu itu ada di situ ada kelas 3 yang ngayomin lah kelas 1 kelas 2. Pokoknya marah lah gue bang. Gue mau pulang, rumah gue jauh. Gue pulang, lu ngapain pada ngikut-ngikut? Dipatekin tuh di depan. Oh. Sama anak mana? Kan gue gak tahu. Gue coba kagak, Wiratama. Oh yang di pertigaan itu, gue tahu treknya sekolah Wiratama itu gue tahu. Karena kita lewatin bang. Oh yang di depan itu, iya Dor, tolonglah kata dia. Ini dong, apa adik-adik kelas kata dia. Gue bilang, rumah gue jauh, gue sampai rumah mau jam berapa? Sekarang aja udah jam berapa ini? Udah 2:30 bang waktu itu bang. Nah kalau gue ngikutin mereka, pulang jam berapa? Nggak kalau sampai rumah, kalau nggak sampai rumah, gitu walau alam ya.
Kira gue bilang yaudah lu kolekin kelas 1, gue dicandain lu kolekin kelas 1 kelas 2. Gue makan dulu warteg. Oh iya. Kita makan warteg. Ayo makan dulu yuk. Makan dong, iya makan lah yang enak-enak. Kita makan. Ya gue mah asal kalau warteg kan touchscreen bang. Iya. Ya, set. Makan minumnya susu, ya biar sehat. Udah makan keluar rokok, ya kan. Panggil lah tuh, bayar tuh warteg. Saya bilang gitu kan, bayar, ayo udah bayar. Ayo jalan. Segitu banyaknya. Gua tanya naik kapan kita naik kontainer aja, kata dia udah kontainer. No ada no. Wah malang lu emang gue udah nggak tahu ya. Lagi dari padahal gue pernah ketabrak juga kan. Gue masih tetap demen bang yang namanya malang mobil itu gue hobi gitu kan. Gue palang lagi. Kalau kontainer itu remnya kan angin. Iya. Ya. Nah kaget gue bunyi. Berhenti kan. Naiklah kita, naik nih bang, tuh. Dua kontainer itu bang, gue inget 2 kontainer karena di belakang masih ada, ya kan. Nah, gue dekat pintu posisinya, dan pintu, bener bang, di depan ada Piratama itu, mungkin adik-adik kelas 1 kelas 2 mau lewat, kalaupun naik angkot udah pasti jadi korban. Ya makanya mereka pada nahan gitu kan, mau kalian lah. Senang kita bang ngelihat begitu ya kan, bukannya kita takut. Wih rame. Banyak gitu kan. Supirnya gue colek, pelan-pelan itu kan kalau naik kontainer nggak ada pegangan, nggak ada apa bang. Iya, kosong gitu. Los, gue jalan dari awal udah pelan-pelan aja banyak itu bang, penuh kontainer. Jadi yang di pinggiran ini tuh pada begitu, terus yang dalam berdiri perpegangan, ada yang pada jongkok. Pelan-pelan aja di depan tahan gue bilang udah turun, gue suruh turun, turun. Nyebar. Emang itu eranya Ansari itu, pada bubar gede bang. Kaget gua. Dulu perbubar gede ngapain lu kagak mau? Mungkin nggak ada sosok ini motor kali ya. Motornya nggak ada leadernya lah. Gue bilang karena yang gua berlima ini emang udah biasa bang. Ada yang tukang ngitung. Kalau ribet kan pasti kita ngitung bang. Iya. Ya kan. Ada yang tukang jagain mobil. Biar tuh mobil kagak hilang. Udah ada tugas masing-masing. Udah ada masing-masing bang. Itu udah berpaham semua mereka. Gua turun, gua udah nyeruntul aja bang di depan. Gua di depan, gua nggak madep musuh, gua madep anak-anak. Gua yang buber. Gua gede bang, Udah gede deh. Nyebar sawah bang kanan kiri. Tapi sawah kering gitu kan. Dari batu susah. Dari batu tanah kering gitu, tanah sawah kan. Gua balik badan, udah ada yang ngitung di belakang kan. Udah kita siap-siap doang. Mau pikir musuhnya ngelawan, aku nggak ngelawan. Bersat masuk dia. Jalan pertigaan, masuk dalam. Nah dari sekolah, dari pertigaan itu ke sekolahnya nggak jauh bang. Sama kayak dari Rorotan ke sekolahan. Perang tanggung, gua kesel bang. Udah terusin aja. Hancurin sekolahnya. Udah hancurin. Udah, korak-korak segala macam. Enggak ngelawan, kita banyak. Dan eranya si Ansari ataupun Andreas itu calon-calon, cuma dia ada sosok leader aja kalau menurut gua. Dah, kita balik lagi. Udah kelar tuh Piratama, kita balik lagi. Naik kontainer itu lagi bang, sampai Cilincing. Gua dendam bang sama yang suka malakin gua kalau pagi. Preman-preman situ lah, gua lagi banyak banget. Sikat semuanya, udah gua rusuh aja udah di situ Cilincing. Pada nongkrong kita sambut-sambutin, kan dulu di setelah ini Cilincing ada pagar, pada nongkrong di atas. Sambut-sambutin bang, dua, udah turun kabur. Preman ya. Jadi kita tongkrongin. Karena banyak bang, tongkrongin depan Polsek Cilincing, nggak jauh tuh dari jembatan Cilincing itu depan Polsek nggak jauh.
Dur depan polsek kata dia, udah rapi aja. Ya udah rapi, kita naik tuh 23 metro mini, naik 23. Emang kebiasaan gue selalu deket supir Supir. supir gue lihat pas udah lewat polsek Cilincing, masuk lagi tuh yang deket apa sih itu namanya, Ngaben ya bang ya, kalau pembakaran Oh iya, jenazah ya, Tepekong. Tepekong ya, tempat pembakaran jenazah lah. Lewat lagi, udah deket sekolah 23. Gue nggak tahu bang itu musuh apa kagak, gitu kan. Gue tanya dong sama Yang lain. yang lain, ini ribut kagak? Ini ribut kagak nih? Pada diem aja bang. Gue banyak itu, kagak ribut. Loh, tapi dia pada maju bang. Ya gue turun, turun. Pintu mau ditutup, gue buka. Turun. Oke gesper, pede aja ya kan. Kok nggak ada yang ngitung di belakang gue, gitu kan. Terus gue neng, dia udah gue turun, gue maju bang, mundur. Pas gue maju lagi dia malah makin berani, makin banyak. Gue nengok kagak ada yang turun. Gue sendiri dulu, waduh, mundur lah gue, ya kan. Nyakit pikiran gue kan. Iya. Mundur, kan. Metro mini ini gue lewatin bang. Jadi kan gue udah depan metro mini, gue lewatin, gue mundur ke belakang kan. Metro mini ini jadi bantalan lah, dardur kan. Mundur belakang, bis kedua datang, Oh. sindai rombongannya. Dor kata dia, apa dor. Ya, pas kita majuin, nolongin bis depan tuh, kita majuin nggak ngelawan bang, dia masuk kampung. Yang keluar orang kampung semua bang. Oh. Itu semua pada lakukan kacir kan, karena sekarang kita maju ke depan, di kanan orang kampung pada teriak-teriak bawa golok lah, bawa balok lah, bawa apa lah. Itu pada nyemplung ke kali, cak kacir. Oh. Seumur-umur itu gue baru nginjekin tanah itu kali bang, kan gue nggak tahu itu daerah mana. Iya. Kan gue masuk ke kanan, kalau ke kiri nyemplung kali. Gue masuk ke kanan, masuk ke sekolahannya DKI bang. Aduh, gue ditanyain itu kan, oh udah pada lo ke sekolah saya, ke sekolah, alasan aja kan sambil lari bang. Tapi ke dalam sekolah DKI Kan itu. gang kan, jatuhnya gang, itu tujuannya DKI. Oh. Banyak kan sekolahnya bang. Oh. Ya gue masuk gang lagi, daripada gue kena sama mereka rempel orang, gue masuk gang sekolah, mau gang lain lagi tuh kabur lagi. Oh, lu berapa orang tuh lari? 3 gue. Iya, karena yang lain-lain pada nyemplung, gue gak mau nyemplung bang. Rumah gue jauh, itu kali hitam semua. Kalau kalinya kali bersih, kali hitam, oli kali kali. Iya. Bau juga. Lu gua sampai rumah gimana kalau gue ngambil kanan, salah tuh. Akhirnya gue tembus. Akhirnya gue naik ojek bang. Lama tuh gue naik ojek. Bang, ojek bang, ke Mambo. Gue taunya Mambo bang. Gue daerah situ Patokan lu ya, Mambo patokan ya. patokan gue Mambo. Mambo, ketemu lah tuh anak 63 si Otto Michael. Padahal dia ada. Di kejadian itu dia ada. Senang gitu, kita nongkrong di Permai aja dong. Polres. Polres aja. Oh ya udahlah kita Polres. Kita nggak tahu dong bang. Nah, gua pulang dah tuh, ketemu nih nungguin anak-anak selatan, ketemu pulang kita. Pulang sampai rumah, besok kan sekolah lagi bang. Sekolah lagi, ternyata banyak korban. Oh. Ada yang kena itu karena bisnya itu dibantai Ya, kan. yang dibantai tadi. Ada korban. Bis pertama tadi itu yang dibantai sama sekolahan U23. SMA bukan apa STM? TM, DKI 23 kan nama bis. Gak tahu itu sekolahan apaan. Terus tahu kan DKI ada di Gajah Mada ya, Iya. daerah kota lah. DKI 1 DKI, 3 DKI. Di sana ada juga di Priok. Kalau 3 TKI di Cawang, 3 DKI. di Otista dia. Nah makanya versinya Amsari ketika itu warisannya, gue berarti merasa bersalah gitu bang. Ya kan, wah berarti kejadian itu nih yang diceritain Amsari gitu kan. Dan makanya beberapa adik kelas ketika
Nah, dia ngumpul sama perkumpulan alumni Budut gitu kan. Anak mistik pasti tanya, kenal Mandor nggak gitu kan? Oh iya lah, Mandor anak mistik. Telepon, ngobrol bang. Nah, emang gua nggak kenal. Lagi di Rorotan itu gua nggak ada yang kenal satupun, kelas 1, kelas 2. Termasuk cewek-ceweknya aja gua nggak ada yang kenal. Nggak ada yang cakep. Kalau ada cakep pasti kenal. Jangan Kenal. salah lu cinta lu cinta itu tuh anak Rorotan dia. Cinta Luna. Lu cinta Luna ya. Dia 2007 dia. Iya kan jauh. Jauh. Ketemu. Iya, iya. Itu juga jadi-jadiin bang, bukan cewek. Tapi lu nggak terlalu intens ya ke Rorotan ya saat itu ya. Jadi pas intens ketika ada kasus di Mistik, ya kan, gue ciluk, Oh. dari aman, gua kos, memang gua kos, makanya ketika Amsari bilang banyak kos kelas 3, karena teman-teman gua pada kos, masuk kelasan gua kos tapi enggak sama yang nakal-nakal, karena ada nih bang kosan yang biasa di sini kos, biasa main kartu, ya kan, biasa pada mungkin pada apa, gua enggak, gua mau kelasan gua. Kelasan gue itu ya orang-orang yang Ya benar-benar mau sekolah lah. betul, nggak yang naik cuman gara-gara ada aja gua ke situ ya kan. Waktu itu malam apa gitu, kebetulan tanggal merah, bukan hari Sabtu, tanggal merah. Gua bilang bakar inian apa bang, kerang, beli kerang dong, beli kerang. Nah, kebetulan yang punya pos itu kan seumuran ya. Jadi sini gue beliin, kasih ceban bang. Gue kan nggak tahu ya harga kerang pada waktu itu. Kasih ceban, nih beli kerang coba, cukup ini Mandor, kata dia. Ya udah beli, dia beli kecil incing, bawain sekarang gede bang. Goblok buset, gue dagang, gue bilang. Maksudnya beli setengah kilo atau sekilo. Ya gitu, seplastik lah. iya buat tarikan gitu kan, buat tarikan. Karung, buset banyak banget. Ya kita, wah udah giting, udah Iya, gunung, iya. udah itu males sekolahnya bang. Akhirnya malam itu mancing belut, karena kan di situ sawah banyak bang. Oh. Itu kenangan gua di Rorotan. Mm-mm. Dor, sana Dor, mana? Kita udah giting ya kan, udah ini jalan di sawah. Sawah mana ada yang terang, mana ada lampu. Iya. Kan kita bawa inian, bawa shutter ya, shutter apa itu namanya, lampu itu. Jeblos banget giting. Masuk sawah, bukan mancing belut, jadi main blok-blokan gitu. Tapi lu kalau lu ke kos itu, lu suka ikut basis nggak lu? Enggak. Enggak. Udah sekolah bangun pagi itu gua harus antri bang beli air. Oh. Bayar bang. Gila. Harus ada. Jadi kalau kita nyuci baju aja nih baju seragam, kita cuci gitu kan, kotor nih baju cuci dah. Nggak bisa bang pakai air itu bang. Kuning semuanya, kayak ada minyak Oh, gitu ya. air sawah keruh ya dia. Iya. Ya payau lah kalau kayak gitu, kalau dirasain payau. Tuh sedrigen era gua 2.500 apa 7.500 gitu. Drigen yang 25 liter. Jadi kita nih pagi-pagi nungguin mobil apa sih, pam ya. Mobil pam itu tangki air. Kalau sekarang kan buat air minum itu loh, Iya. air disulang. Mobil kayak gitu bang. Ini mah orangnya nggak ada, drigennya banyak bang. Bang mana? Drigen udah ngantri. Yang ngantri drigen bukan orang. Nah kita kalau nungguin drigen kagak mandi bang, nggak sekolah. Taruh aja paling depan, geser ya kan, taruh depan. Orang gak dateng, udah bayar, udah langsung mandi, sekolah. Tapi lu sering dengar kalau di kantin apa lagi makan siang itu dengar adik-adik lu pada cerita tawuran, dicegat di sono, dicegat di sini. Bisik-bisik doang kan. Jadi kita lewat nih, dia lagi pada nongkrong. Kelas 1, kelas 2 di kantin, kita datang nih mau makan. Pada minggir, pada bisik-bisik. Ya emang gue gak ada yang kenal, jadi nggak bisa gue tegur sapa gitu kan. Beda sama di pusat ataupun di Dayak gitu kan. Gue pada kenal gitu kan, sama-sama adik kelas. Ini gue gak ada yang kenal bang. Termasuk Amsari, Fadil, terus siapa lagi yang di Bali itu. Oh si siapa ya tuh, ada tuh yang kecil orangnya. Nah itu yang di Bali, telepon-teleponan sama gue, dia cerita. Gue bilang, sorry bro, emang gue gak kenal bang ya. Sorry bro, udah lama, udah lupa, dia cerita-cerita kan. Ya, Dor, gue tahu lu Dor, kata dia.
Itu yang kita ngejalanin Wiratama sama DKI. Lu maju PGSPR, kata PGSPR lu masih ada. Lo lu inget, karena berarti dia ada di dalam bis itu bang. Oh. Ya kan? Karena di dalam bis itu banyak. Termasuk ada anak mistik itu ada di dalam bis. Karena gua doang turun. Tapi bisa hancur tuh di bantai. Santai bang. Kagak ada yang turun, ditutup. Ya kasihan penumpang lain bisa pada kena dong kalau kayak Kan gitu. kalau dari Cilincing itu isinya udah Anak sekolah semua. anak sekolah semua. Karena penumpang umumnya dikit 1-2 lah. Karena bahasanya itu poolnya ya. Kita taikin segeroyogan, ya jalan dia. Kayak gua sesalin itu ada korban mungkin kemarin-marinya eranya Amsari ataupun si Andreas dia tinggal nerusin dah tuh. Jadi dia udah ketemu jati dirinya dalam artian musuh-musuhnya siapa aja dia udah tahu gitu kan. Dan gue juga nggak tahu awalnya itu DKI ribut apa kagak gitu. Ya yang gue bingung ketika gue di bis itu yang ditanyain itu gue bilang gue budut, dia tanya kelas. Dia turun bang, dia takut. Nah itu aneh tuh, itu pertanyaan. Berarti dia kan udah ribut udah ribut. sama Rorotan. Tuh. Cuman kita datang dari pusat. Dia streng juga kali denger budut pusat gitu kan kelas 3-nya gitu kan. Mungkin ke situ juga. Udah tawuran tapi pas makanya ditanya kelas 1, kelas 2 mereka mungkin masih berani untuk Goyang, ya digoyang nih, tapi pas dibilang ini budut dari pusat ya mereka down langsung. Akhirnya kos beberapa setelah gua marah masalah di mistik ya. Kan kalau patokan gua putus sidang kasus tutup bang. Iya. Balik Jakarta ikut lagi Dayak Kedaya. duit. Banyak gue bang pada kenal. Iya. Banyak sampai Siapa yang lu kenal sampai sekarang itu? kalau yang jangan yang serem-serem ya. Kalau yang serem-serem ngeri lah. Yang gue inget ada orang bule sekolah di Dayak namanya Jurek. Jurek. Iya. Ada tuh bang. Nongkrong sama kita orang kita ajak gitu kan nongkrong peninggaran gitu. Kita seneng dia nongkrong sama anak-anak. Dia bule dari mana tuh? Bule apa itu? Bule. Australia apa Australia mungkin. Gue Australia. nggak ngerti dah. Iya. Karena kan gue nggak begitu dekat. Karena ngomongnya juga dia masih terbata-bata. Maksudnya nggak lancar gitu bahasa Indonesianya. Dulu ada aja dia apa bule sekolah di Dayak. Di Budut nggak ada kan bang? Di angkatan gue nggak ada. Nggak ada. Orang nggak bule sekolah di Budut. Nggak ada. Nggak ada. Di Dayak ada bang. Bukannya masuk ke JIS malah ke Dayak loh. Bule gembel. Itu angkatan 99 kalau nggak salah. Bule itu. 98. Bule. Bule itu. Bule itu. Jurek namanya Jurek. Nah setelah gua lulus gitu kan, setelah gua lulus, nah itu kan yang tadinya kelas 1 dan kelas 2, kelas 2 dan kelas 3 udah makin strength lah nama Dayak gitu kan. Gua ketawa aja gitu kan. Wih, gila, lu ribut lu sekarang apa ini, ribut lu. Jadi dia setiap hari dia udah nongkrong di mistik bang. Anak Dayak itu. Anak Dayak itu di Taman Puring, udah nongkrong sama anak Budut. Yang tadinya dia nongkrongnya di mistik, bukan di Taman Puring ya, di mistik dekat lampu merah. Akhirnya digeser ke Taman Puring. Jadi dia tahu anak Dayak itu yang namanya tukang es jeruk namanya Kumis. Dia tahu yang orang apa penduduk Taman Puring dia tahu. Jangkung. Tahu dia bang anak-anak Dayak itu karena dia udah jadi tongkrongannya dia di Taman Puring. Tongkrongan kedua lah, mungkin dia nongkrong pertama di Radal, dari Radal baru dia ke Taman Puring. Itu biasanya itu. Makanya dibilang ada apa sih? Chemistry ya. Iya, kedekatan. Kedekatan sama Dayak, gue deket banget sama anak Dayak. Misalnya dia pernah kelas lah sama anak Budut gitu kan. Ya gue juga paling enggak Nengahin. iya menengahin gitu kan. Jangan sampai ribut lo sama Budut gitu kan. Mungkin kalau nggak ada gua, ya lama-lama bang kalau seorang anak pun kalau diinjek-injek pasti ngelawan terus bang. Betul. Bener nggak kayak bonjer gitu kan?
Punjer itu gue kelas 1 nggak ngelawan. Cuma diinjek-injek terus bang, sama anak-anak. Banyak sih sebetulnya sekolah-sekolah rival-rival budut tuh yang awalnya sama budut itu nggak berani dan sampai berani karena diinjek-injek sama anak budut. Anak budut kan begitu tuh, udah injek sampai pengek tuh orang ya. Sama lama-lama orang itu ya ngelawan. Ngelawan lah, apalagi dia punya masa juga. Dia punya kan. masa juga, dia juga punya BR juga kan kasarnya Iya, pasti begitu. ngelawan. Nah itu yang gue jaga, jangan sampai Dayak bentrok sama budut. Jangan sampai Dayak Ya. bentrok sama budut. Nah, akhirnya kemarin-kemarinnya yang gue denger gitu kan, yang setelah gue lulus gitu kan, 69-nya ngikut. Dayak sama budut tuh satu inian, Satu basis. satu basis, anak-anak sininya gitu, jalur-jalur kecilnya. Gue bilang ya gue seneng gitu kan, gue akur berarti Bisa ya. menyatukan dua sekolahan. Dua ya. sekolahan itu jadi ya istilahnya aliansi ya. Nggak terjadilah gesekan-gesekan kecil tuh biasa gitu kan, tapi nggak sampai kejadian besar. Besar. Aduh, gila ya cerita mandor nih, kisah mandor. Ternyata nih dia nih orangnya nih yang Gue menyatukan. punya 3 ijazah. Yang punya 3 ijazah nih, Budut Pusat, Budut Rorotan, sama STM Dayak. Oke dong, Siap. thank Oke, you Bang. banget nih, cerita lu gokil banget nih. Wah, Ya bang, ini cuma buat flashback aja bang, bukannya kita yang sok gimana gitu ya. Buat teman-teman Dayak, mungkin kalau ada perkataan ataupun teman-teman yang di Rorotan ataupun anak-anak mistik sendiri, sebelumnya kalau ada kata-kata gue nih bang yang enggak sesuai Berkenan. ekspektasi gitu ataupun berkenan di dia gitu kan. Gue mohon maaf sebelumnya, cuman flashback aja kita, cerita-cerita flashback, ya bang. nostalgia. Nostalgia. Ingat pada masa muda. Tunggu imsak ya. Ya, nunggu imsak ya, sahur. Ya udah, pantengin terus di Casibo Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih seru lagi, lebih menegangkan dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.